Hai Movie Mania, kembali dengan channel Ki Enta. Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam video ini saya akan menceritakan alur cerita film City of Ember, kota yang tidak pernah melihat matahari. Film ini akan berfokus ke karakter Lina dan Dawn. Gak usah berlama-lama lagi, kita let's go aja ke filmnya. Para ilmuwan, arsitek, dan insinyur bertemu di suatu tempat dan menyepakati bahwa hanya ada satu harapan di masa depan dengan membangun kota di bawah tanah dengan didesain khusus agar warga kota tetap terlindung dari generasi ke generasi dari awalnya kehancuran dunia. Mereka menaruh petunjuk dan kartu keluar di dalam box dan disetting akan dibuka setelah 200 tahun. Box itu diserahkan ke wali kota pertama, terus bergilir ke wali kota selanjutnya. Tidak ada satupun wali kota yang tahu isi box tersebut. Namun, box itu terhenti di wali kota yang ketujuh. Wali kota itu meninggal karena sakit dan alur rantainya rusak. Dan box itu disimpan dan terlupakan. The box was tucked away and forgotten. Quietly clicked open. Loris bangga kepada anaknya Dawn karena hari ini merupakan kelulusan bagi Dawn dan akan mendapatkan pekerjaannya. Dawn berharap mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di generator karena ingin menyelamatkan penduduk kota yang sekarang generatornya semakin tua dan melemah. Wali kota pun datang diiringi oleh musik dan dipayungi oleh asistennya karena takut terkena reruntuhan. Mending pakai helm aja pak daripada payung seperti itu. Wali kota memberikan pidato dan menyelamati siswa yang lulus dan akan diberikan penugasan untuk mereka. Seorang gadis yang bernama Lina berlari karena terlambat di hari kelulusannya. Tapi dia dengan cerdiknya berlari ke belakang pintu aula dan berhasil menyelinap masuk ke barisan siswa-siswa. Wali kota mulai mendekati dan menyuruh siswa untuk mengambil undian yang dimana itu merupakan nama-nama bagian pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Kayak undian lotre. Siswa pertama dengan bangga mendapatkan pekerjaan di listrik yang di generator. Siswa kedua sebagai asisten pencatat waktu. Wali kota pun terus mendekati siswa satu persatu sambil membawa undian. Giliran Lina mendapatkan undian itu. Lina mendapatkan pekerjaan sebagai petugas pipa. Pekerjaan itu tidak diharapkan oleh Lina. I'm a pipe work slaver. Sedangkan Dawn mendapatkan pekerjaan sebagai pembawa pesan. Setelah selesai acara, Dawn memanggil Lina dan meminta Lina untuk menukar pekerjaannya. Lina yang mendengar itu dengan senang hati menerima penukaran pekerjaan itu, yang memang pekerjaan pembawa pesan merupakan pekerjaan yang diinginkannya. Myrtle! How was your assignment day? I'm a messenger. Granny! I'm a messenger. Lina pun memberitahukan kabar bahagia ini kepada neneknya. Lina pun menanyakan keberadaan Poppy, adik satu-satunya. Nenek memberikan sebuah benang dan benang itu tertuju keberadaan Poppy yang sedang bersembunyi. Loris memberikan hadiah kepada Dawn yang berupa kunci-kunci yang dia buat sendiri. Dawn tidak sengaja melihat serangga yang jatuh dan memperbaiki sayapnya yang rusak. Lina menidurkan Poppy sambil diiringi sebuah pesan dari ayahnya yang diputar di suatu mesin. Serangga itu pun berhasil terbang. Lina pergi ke kantor pembawa pesan. Lina diberikan jubah yang merupakan identitas pembawa pesan. Dan Dawn pun datang ke kantor PDAM untuk tugas pertamanya. Dawn diberikan baju dan helm pelindung. Sul yang merupakan senior di sana memberitahukan Dawn untuk menuliskan nama dia di helm kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa bisa teridentifikasi. Tapi Sul mudah sekali tertidur. Ya mungkin karena sudah tua kali ya, jadi cepat lelah.
Lina berlari dengan cepat dan memberikan pesan kepada Clary, yang merupakan sahabat dari orang tuanya yang sudah meninggal. Arvin Swen, the vegetable vendor. If this is a potato, then I'm 16 and sexy. Tiba-tiba di luar ada seseorang yang meminta tolong. Orang itu memberitahu kalau dia melihat hewan yang sangat besar. Orang itu pun diamankan oleh polisi dan tanpa sengaja pria itu menjatuhkan sesuatu. Lina pun mengambil barang yang merupakan bagian dari kumbang. Don dan Sul memperbaiki pipa yang bocor. Don menanyakan kepada Sul sebenarnya apa yang terjadi di kota Ember ini. Sul mengatakan kalau semua bisa diatasi. Don yang ingin tahu menanyakan apa nama terowongan ini dan Sul mengatakan kalau itu terowongan 25 dan yang ini terowongan 26. Sul tahu semua karena dia mempunyai peta di dalam sakunya. Sekali lagi, Don menanyakan apa fungsi dari benda yang berada di dekatnya. Sul mengatakan kalau dia tidak tahu karena bukan tugasnya. Don mengambil peta di saku Sul yang sedang tertidur dan dia pun mencari jalan ke arah generator. Don pun menemukan jalan terowongan yang dihapus di dalam peta. Karena penasaran, Don pun memasuki terowongan tersebut. Rupanya terdapat ruangan nomor 351 yang terkunci. Don pun melanjutkan perjalanannya dan tanpa sengaja melihat pengait besi. Don menaiki pipa dan menelusuri jalur kaitan itu, yang rupanya jalur itu masuk ke ruangan gudang makanan. Don melihat gudang makanan yang kosong dan tiba-tiba ada seseorang yang bernama Lover yang merupakan penjaga gudang makanan dan kakak temannya Don. Don pun diusir keluar oleh Lover. Don berjalan pulang dan tiba-tiba lampu padam. Warga pun mulai panik. Lina yang berada di sana berdoa untuk segera terang kembali. Don yang mendengar suara Lina memanggilnya dan menanyakan apakah Lina baik-baik saja. We're running out of time. Lina memberitahu Don kalau tadi pagi ada orang aneh dan mendengar suara air dari suatu tempat, dan lampu pun mulai menyala kembali. Tiba-tiba ada pengumuman menyuruh petugas listrik dan PDAM untuk berkumpul. Lina juga memberikan potongan kumbang kepada Don. Don melihat kerusakan yang berada di generator dan ternyata ada kebakaran di sana. Lina pulang dan melihat neneknya yang sedang mengacak-acak mencari sesuatu. Neneknya mencari sebuah barang yang sangat penting. Kalau itu barang yang sangat penting yang pernah diceritakan oleh kakek buyutnya. Lina mencari adiknya dan ternyata Poppy sedang memakan kertas yang ada di dalam box. Lina pun membawa box itu dan neneknya memberitahukan kalau benda itu sudah ditemukan yang dibawa oleh Lina. Nenek yang sudah tua lupa akan fungsi dari benda itu. Tiba-tiba Lover datang menghampiri Lina kalau dia punya pesan untuk wali kota. Lina pun datang ke tempat wali kota dan disambut oleh asisten wali kota. Lina dibawa ke ruangan wali kota, tapi sebelumnya dia melewati lorong yang terdapat foto-foto wali kota dari masa ke masa. Lina melihat lukisan kakek buyutnya yang membawa box yang pernah dia lihat sebelumnya. Wali kota pun menanyakan apa pesannya. Lina pun memberitahu kalau pesan itu dari Looper. Lina melihat isi laci wali kota banyak makanan dan memberitahukan kalau isi pesannya kapal sudah siap. Lina membuka box dan melihat kertas yang sudah usang dan robek. Lina pun menyusun kembali kertas itu. Lina memberitahu Lizzie tentang apa yang dia temukan. Tapi Lizzie pun tidak mengetahuinya. Dokter datang dan memeriksa keadaan nenek Lina. Dokter memberitahukan kalau persediaan obat sudah habis. Lina juga meminta dokter untuk memeriksa adiknya Poppy. Dokter menemukan kertas yang dimakan oleh Poppy dan membuangnya. Lina pun mengambil sobekan kertas itu. Lina menyusun kembali kertas itu tapi tiba-tiba lampunya padam. Lina dan Poppy menghampiri neneknya, dan neneknya sudah meninggal. Lina dan Poppy tinggal di rumah Nyonya Mordi. Lina pun menyusun kembali sobekan kertas dan memberitahukan Don karena di sobekan itu ada tentang PDAM.
Lina dan Don kembali melihat kertas itu dan berusaha memecahkan rahasia kertas itu. Don berpikir kalau ada pintu keluar dari kota Ember. Don membawa Lina ke terowongan yang menuju kamar 351. Tiba-tiba terdengar suara dan Don mencabut lampu senternya. Tapi orang itu tiba-tiba lari terbirit-birit dan tiba-tiba saja tikus raksasa mengejar pria tersebut. Mereka pun pergi dan ternyata masih ada tikus raksasa di sana. Tikus itu mengikuti Lina sampai ke atas. Lina bersembunyi tetapi boxnya terjatuh. Lina berusaha mengambil box itu tapi tikus itu berusaha mengambil juga. Don melempari tikus itu untuk mengalihkan dari Lina. Tetapi tikus itu mengejar Don. Lina dan Don pun berhasil lolos dari terkaman tikus raksasa. Don memberitahukan Lina kalau kota sudah kehabisan makanan dan generator sudah rusak. Mungkin sebentar lagi akan menjadi gelap. Lina melihat helm yang dipegang oleh Don dan melihat nama keluarganya yaitu Mayfleet. Don memberitahukan kalau helm itu bekas seseorang yang meninggal karena tenggelam. Lina menemui Clary sambil membawa helm. Clary memberitahukan kalau orang tua Lina meninggal karena pipa irigasi. Clary pun membawa Lina ke suatu tempat. Clary memberitahu Lina kalau ayahnya juga pernah mencari sesuatu untuk jalan keluar dari Ember dan melihatkan suatu mesin yang dulu pernah dipakai oleh ayahnya Lina. Lina pun terus memecahkan isi kertas itu, tapi tanpa sengaja dia melihat temannya Lizzie. Lizzie berbalik arah menjauhi Lina. Rupanya Lizzie membawa banyak makanan. Lina menanyakan dari mana Lizzie mendapatkan makanan itu. Padahal makanan itu sudah tidak ada waktu neneknya Lina masih kecil. Lizzie pun kabur dan Lina berusaha menghalangi untuk meminta jawaban dari pertanyaannya. Lizzie memberitahu kalau dia dapat makanan itu dari pacarnya yang berjaga di tempat makanan dan menunjuk ke Lover kalau itu adalah pacarnya Lizzie. Lina bergegas memberitahu Don kalau Loper adalah pria yang di dekat terowongan kamar 351 dan menyembunyikan sesuatu. Don dan Lina pun berhasil membuka kamar 351. Dan betapa terkejutnya mereka melihat kamar itu dipenuhi oleh banyak makanan. Mereka pun melihat wali kota yang begitu pulas tertidur karena kekenyangan. Duh, wali kotanya licik banget, mementingkan diri sendiri. Don dan Lina tidak menyangka wali kota berbohong kepada warganya. Lina menyuruh Poppy untuk tidur dan menyuruh Don untuk mengayuh pedal untuk memutar rekaman ayahnya. Tapi di saat itu juga Don pamit pulang setelah mendengar suara mesin rekaman itu. Don memberitahukan ke ayahnya kalau dia mendengar ayahnya akan bergabung dengan orang tuanya Lina untuk pergi meninggalkan kota Ember. Lina pergi ke wali kota dan memberitahukan ke asisten wali kota kalau wali kota telah berbohong dan berbuat curang. Asisten itu terkejut mendengar berita dari Lina dan membawa Lina untuk melaporkan. Lina merasa aneh karena asisten itu membawanya ke arah kantor wali kota. Dan rupanya semua karyawan wali kota itu bersekongkol untuk menipu warga. Wali kota penasaran dengan box yang dibawa oleh Lina. Wali kota itu meminta Lina untuk menyerahkan box itu kepadanya, tapi Lina tidak mau. Wali kota menyuruh bawahannya untuk mengambil box itu dengan paksa, tapi tiba-tiba saja lampu padam. Lina pun mengambil kartu akses yang ada di wali kota dan kemudian kabur. Wali kota menyuruh bawahannya untuk mengejar Lina sampai dapat. Lina pun terus berlari dan sementara itu petugas datang ke rumah Don. Petugas itu disambut oleh ayahnya Don. Ayahnya Don pura-pura sedikit tuli dan harus berbicara dengan keras. Rupanya itu siasat ayahnya Don agar Don bisa mendengar dan bisa kabur dari kejaran petugas itu. Lina pun pergi ke tempat Clary. Guards! Why? Dude and I, Spanduk pun tersebar dan memberitahukan kalau Lina dan Don merupakan buronan yang dicari. Petugas datang dan mengacak-acak rumah kaca.
Don yang sudah berada di atas memberi kode kepada Clary, tapi tiba-tiba petugas menghampiri Clary dan memberi peringatan kalau Clary ketahuan menyembunyikan Lina dan Don akan diberi hukuman yang berat. Petugas yang mendengar langsung menghampiri ke sumber suara dan memeriksa area sekitar dan meyakini kalau Lina dan Don kabur lewat jendela. Don membuka mesin dan mengatakan kalau mesin ini adalah mesin yang dibuat oleh ayahnya. Karena desainnya yang aneh, Lina dan Don pun mulai mengoperasikan kendaraan itu. Dan kendaraan itu membawa mereka ke suatu tempat. Lina memberikan kartu akses kepada Don, dan Don pun menyatukan kartu akses itu yang ada di box. Dan terbentuklah gambar generator. Sebelum pergi ke generator, Lina memanggil Poppy adiknya dengan panggilan khusus. Yuhu. Mereka pun pergi ke PDAM dan memeriksa kembali peta yang dibawa oleh Lina. Dan menemukan sesuatu di dalam loker itu. Loker nomor 17 pun terjatuh dan berbentuk kapal. Mereka pun mencari lagi petunjuk selanjutnya untuk memutar sesuai rotasi. Dan perlahan loker itu bergeser satu persatu. Kapal itu terjatuh ke aliran sungai, tapi sayangnya air terlalu rendah dari kincir dan membuat kapal itu rusak dan tenggelam. Mereka pun membuka petunjuk selanjutnya yang tertuju ke ruangan kontrol. Lina, Poppy, dan Don pun menaiki tangga ruang kontrol. Mereka men-setting kincir 1 dan kincir 2, tapi sayangnya kincir 2 tersebut macet dan membuat kerusakan. Sul yang tertidur mendengar peringatan langsung menghampiri kincir itu dan berusaha memperbaikinya. Don menghampiri Sul yang sedang memperbaiki kincir itu, tapi itu membuat kerusakan pada generator. Don hampir terjatuh tapi terselamatkan oleh Sul. Air mulai merembes ke kota. Warga panik berlarian. Don mengajak Sul untuk ikut pergi dengan kapal. Tapi Sul menyuruh Don untuk pergi, biar Sul yang menjaga kincir untuk arusnya naik. Lina, Poppy, dan Don pergi menaiki perahu, sementara Sul mengontrol arus air dengan kincirnya. Mereka pun berhasil melewati kincir itu. Di sisi lain, wali kota datang ke terowongan dan mengkhianati Loper yang sudah membantunya. Wali kota itu pun masuk ke ruangan 351, dan rupanya tikus raksasa sudah berada di sana dan memangsa wali kota. Mampus lo, makanya jadi orang jangan serakah. Don, Lina, dan Poppy terus mengikuti arus sungai dan membawa mereka ke suatu tempat. Mereka pun menaiki tangga dan sampai ke tempat ruangan yang dulu para ilmuwan dan arsitek berkumpul dan menemukan pintu keluar. Tapi rupanya tetap saja gelap. Ya iyalah Lina, soalnya kan malam jadi gelap. Mereka pun tertidur, tapi tiba-tiba sinar matahari muncul. Don membangunkan Lina untuk melihat cahaya matahari. Mereka pun merasakan udara bebas dan langit yang biru. Mereka pun melihat kota Ember dari atas dan melempar petunjuk itu berharap seseorang menerima pesan itu. Dan pesan itu jatuh ke orang yang tepat, yaitu ayahnya Don. Dan film pun berakhir. Sekian alur film City of Embers. Terus support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Bye bye.